Sebuah cerpen berjudul Suara Itu ditulis dan dibacakan oleh Ulu Munafi. Mbah, buruan menikah, nanti ketuaan loh. Celetuk panjul santri bandel yang suka jahil dan meledek aku. Iya mbah, ngajinya sudah hatam kok masih ngejomblo. Tirakatnya mainkan dong, saut Kang Goni, adik kelas yang baru pindah kamarku karena dilantik jadi pengurus. Kata-kata seperti, ngurus santri sudah, ngurus anak kapan? Ngajar santri sudah, ngajarin istri kapan? Seringkali terdengar olehku. Sudah terbiasa sampai hafal di luar kepala sampai nada-nadanya. Iya, aku Khalid, biasa dipanggil Mbah Khalid. Mbah adalah sebutan untuk santri lawas yang masih di pondok. Memang teman-teman seangkatanku sudah boyong semua. Ada yang sudah menikah, ada yang sudah bekerja. Bahkan rivalku dulu di pondok, Kang Ahmad namanya, terakhir bertemu pas istrinya lahiran. Dan kini umurku sudah menginjak 29 tahun. Sampai saat ini masih jomblo dan belum ada tanda-tanda jodohku siapa. Akhir-akhir ini aku sering melamun. Bayangan-bayangan pengen menikah mulai muncul. Orang tua sering menyinggung. Bagaimana tidak? Kedua adik perempuanku sudah melangkahiku. Biasanya, kalau sedang kumpul keluarga, aku sering jadi bahan guyonan. Mereka memanggilku Simbah Lapuk. Keresahan pun semakin memuncak, desakan dari sana sini. Apalagi kalau pas kondangan, aku jadi sasaran empuk untuk umpan. Akhirnya aku berniat untuk suan ke Abah Yai tentang keresahan ini. Hari itu sehabis ngaji subuh, aku menunggu di depan dalam. Dengan senyum wibawanya, beliau menyapa. Gimana Kang? Aku mencium tangan beliau lalu dipersilakan masuk. Aku duduk dan mulai bercerita. Pangapunten, jadi begini Bah. Saya berniat untuk melanjutkan jenjang hidup selanjutnya. Dan tiba-tiba Abah Yai memotong ceritaku sambil tersenyum lebar. Nggak usah khawatir tentang pernikahan, kamu belum saatnya. Aku langsung kaget dan gak bisa berkata apa-apa. Hanya bisa merunduk dan terdiam lama. Karena saking bingungnya, lalu aku pamit undur diri. Dengan rasa malu dan bingung yang masih tersisa, namun sekaligus menimbulkan pertanyaan. Bukankah seangkatanku sudah menikah semua? Kok aku belum saatnya ya? Jawaban Abah Yai tadi membuat aku kepikiran. Lalu aku memutuskan untuk mencari ketenangan di masjid. Tempat favoritku untuk menyendiri, merenung dalam kesunyian. Menjelang waktu duha, memang masjid masih sepi. Santri kebanyakan tidur karena sisa lelah musyawarah tadi malam yang sampai menjelang subuh. Aku melamun dan bersender di bawah tiang masjid. Tiba-tiba, sayup-sayup aku mendengar suara santri putri darusan Al-Quran di balik satir. Suaranya indah sekali. Sayup-sayup dengan nada yang sangat tertata. Bacaan tartil dan fasohahnya kayaknya matang ini. Walau lirih, suara itu membawa lamunanku kepada rangkaian doa di dalam hati. Ya Allah, semoga kelak istriku adalah sosok sepertinya. Suara yang senantiasa menghidupkan waktu duha dengan ayat-ayatmu. Suara pun semakin lirih dan tak terdengar lagi. Lalu aku tertidur dalam sisa suara tersebut. Suara tersebut pindah ke dalam mimpi. 5 bulan telah berlalu. Hari-hariku berjalan seperti biasa. Sunyi, penuh kehampaan, dan tidak ada yang spesial. Tiba-tiba, saya habis ngaji subuh, Abah Yai memanggilku. Kang, habis ini ke dalam ya? Nggih, Bah, jawabku. Aku tergopoh-gopoh langsung bergegas ke dalam. Pikirku, mungkin Abah mau bepergian, memintaku untuk menjadi sopirnya. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Riki Kang. Beliau mempersilahkanku duduk. Aku pun duduk membungkuk, tidak berani memandang wajah beliau. Tiba-tiba beliau bertanya, sudah siap menjadi seorang suami? Aku kaget bukan main.
Tapi aku masih mengira mungkin beliau hanya bergurau seperti gurauan santri-santri kepadaku. Aku hanya terdiam dalam kebingungan untuk menjawab pertanyaan apa. Jadi ngene Kang, beliau menjelaskan tentang perihal kewajiban seorang suami panjang lebar kepada seorang istri. Lalu beliau mengakhirinya dengan, kalau sudah siap, besok orang tua sampean diundang ke pondok. Ada apa ini? Kok tiba-tiba Pak Yai memintaku untuk mengundang Bapak Ibu ke pondok? Aku bertambah kaget, bingung, dan tidak tahu harus jawab gimana dan melakukan apa. Aku hanya melaksanakan perintah Abah tanpa tahu maksudnya apa. Bapak Ibu pun aku ajak ke pondok untuk sowan kepada Abah. 1 bulan kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kutengokkan wajahku ke kanan dan ke kiri. Lalu dirailah tanganku dan dicium olehnya. Aku membalas mencium keningnya sambil memandang wajahnya yang penuh senyum. Ya, sudah seminggu aku menikah. Ternyata Abah Yai menjodohkanku dengan seorang santri putri yang sudah direncanakan beliau jauh-jauh hari. Itulah kenapa Abah selalu menahanku untuk keluar dari pondok, karena ternyata beliau sudah menyiapkan seorang yang akan dijodohkan denganku tanpa memberitahuku, dengan maksud untuk menunggu dia menyelesaikan hafalannya. Setelah sekian lama bersabar, aku baru tahu mengapa Abah Yai melarangku untuk menikah. Alhamdulillah berkat bersabar dan menurut dawuh Mbah Yai. Suara darusan di masjid kala itu kembali terdengar lagi. Tapi kali ini lebih jelas karena suara itu dari samping ranjang pengantinku. Dan sekarang suara itu sudah menjadi bagian dariku. Suara yang dulu kuidamkan dalam doa, kali ini sudah dijawab oleh Tuhan. Tentunya lagi-lagi dengan bersabar menghadapi berbagai rintangan. Setiap duha, suara itu menghiasi rumahku. Wonosobo, 11 November 2020.